warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamna, NIM 19087090, jurusan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang vitamin. Vitamin, fungsi metabolik pengantar. Vitamin dalam olahraga, suplemen vitamin termasuk khususnya vitamin C, tetapi juga vitamin B, kompleks, dan vitamin E sering digunakan oleh atlet. Motivasi bersama untuk suplemen vitamin adalah untuk meningkatkan olahraga kinerja dan meningkatkan pemulihan, membalikkan pandangan banyak atlet dan pelatih takut bahwa diet normal pada akhirnya akan menyebabkan suplai vitamin marginal dan memburuk dalam kinerja olahraga. Mengenai vitamin dan kinerja fisik yang optimal, ada dua pertanyaan dengan substansi kepentingan praktis. Pertama, jika suplai vitamin marginal, apakah kemampuan fungsional seorang atlet kurang optimal? Kedua, jika vitamin diberikan melebihi kebutuhan harian, mau ini meningkatkan kapasitas fungsional? Bab ini ulasan fungsi metabolis dasar yang berbeda vitamin, dan bertujuan untuk memberikan jawaban, dan dua jawaban yang disebutkan di atas itu kebutuhan vitamin orang yang aktif secara fisik ditinjau dalam bab 21 dan antioksidan fungsi dalam bab 22. Apa itu vitamin? Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil dari beberapa mikrogram ke beberapa miligram setiap hari untuk mencegah pembangunan defisiensi klinis dan perburukan pada kesehatan pertumbuhan dan reproduksi. Mr. Comic 1986. Fitur vitamin yang berbeda adalah vitamin tubuh manusia tidak dapat mensintesinya. Klarifikasi vitamin didasarkan pada kerabat mereka kelarutan. Mr. MC Comic 1986. Vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, dan K lebih larut dalam organik pelarut, dan vitamin yang larut dalam air, B kompleks, dan C dalam air. Ubiquinoner dan vitamin B15 adalah contohnya. Senyawa diumumkan sebagai vitamin dan sebagai zat ergonik untuk atlet. Ubiquinone, pembawa elektron dalam pernapasan mitokondria rantai, memang dibutuhkan untuk tubuh normal fungsi dan kesehatan, dan itu ditemukan di barat diet campuran Granbeck dan Frischmann 1998. Meskipun demikian, karena tubuh dapat mensintesis ubiquinone, nama vitamin Q menyesatkan dan tidak boleh digunakan. Vitamin 15 berbeda dengan ubiquinone, tidak bisa disintesis oleh tubuh manusia, namun itu bukan vitamin karena tidak ada yang spesifik penyakit atau tanda yang berhubungan dengan penipisan. Sebenarnya vitamin B15 dalam produk dengan ergogenik klaim bahkan tidak memiliki definisi yang jelas identitas kimia. Williams 1986. Tidak ada bukti bahwa suplementasi dengan ubiquinone atau vitamin B15 akan meningkatkan atletik kinerja. William 1986, Lakosonen et al. 1995. Pasokan vitamin dan kapasitas fungsional. Status gizi yang memadai berarti kecukupan nutrisi inang untuk memungkinkan sel, jaringan, organ, sistem anatomi, atau tuan rumah dia atau dirinya untuk melakukan secara optimal yang dimaksud fungsi tergantung nutrisi. Solomon dan Allen 1983. Vitamin sampai seperti semua nutrisi mikro adalah dibutuhkan secara langsung atau tidak langsung karena aktivitas pada integritas struktural untuk fungsi yang tak terhitung. Banyaknya fungsi metabolisme dapat dilihat dari sudut pandang
pandang molekul yang terisolasi, misalnya tunggal reaksi biokimia dalam jalur metabolisme tunggal. Atau dari perspektif seluruh manusia tubuh, fungsi metabolisme vitamin dibutuhkan dalam olahraga, terutama yang dibutuhkan untuk produksi energi dan untuk fungsi neuromuskuler atau keterampilan. Kinerja fisik melibatkan beberapa jalur metabolisme, semua termasuk beberapa biokimia reaksi. Hubungan antara vitamin dan kapasitas pasokan dan fungsional berbentuk S atau berbentuk lonceng. Tergantung pada apakah pemeriksaan diperluas ke megadosis. Inti dalam hubungan di atas adalah bahwa output kapasitas fungsional adalah tidak ditingkatkan setelah persyaratan minimal untuk hasil maksimal tercapai. Brubacher 1989. Sebaliknya, overvitaminosis mungkin terjadi pada beberapa orang. Case mengurangi output di bawah maksimal tingkat. Fungsi tubuh berbeda. Biokimia tunggal reaksi jalur metabolisme, fungsi sistem anatomi, dan fungsi tuan rumah dia sendiri mencapai hasil maksimal pada tingkat pasokan yang berbeda. Dengan kata lain, pasokan yang dibutuhkan untuk fungsi optimal suatu sistem anatomi atau otot mungkin cukup berbeda dari persediaan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan aktivitas enzim tunggal atau enzim tunggal. Solomon dan Allen 1983. Ketidakcukupan asupan vitamin jangka pendek adalah ditandai dengan penurunan konsentrasi vitamin dalam jaringan yang berbeda dan menurunkan tertentu aktivitas enzim. Namun, gangguan fungsional seperti penurunan kapasitas kinerja fisik muncul kemudian. Solomon dan Allen 1983, Flogel 1995. Sebaliknya, vitaminnya sangat besar, asupan meningkatkan kumpulan tubuh dan aktivitas beberapa enzim, tetapi belum tentu membaik kapasitas fungsional. Vogelholm 1995. Vitamin yang larut dalam air dan kapasitas fungsional. 1. Tiamin. Kimia dan fungsi biokimia. Tiamin atau B1 yang pertama adalah nama kimia yang diterima, terdiri dari primidin cincin bergabung dengan cincin diazo. Halstead 1993. Prinsip jika tidak sendiri, bentuk kofaktor dari tiamin vitamin B1 adalah tiamin pyrophosphate atau TPP. MC Cormick 1986. TPP diperlukan sebagai sebuah kofaktor dalam metabolisme otot dan di pusat sistem saraf. Toko tubuh kecil sekitar 30 mg, hampir setengahnya disimpan di internet otot. Johnson Goulburn 1984. Dua kompleks enzim glikosis yang penting dan siklus asam sitrat membutuhkan TPP sebagai kofaktor, yaitu pirufat dehidrogenase, pembentukan asetil koenzim A dari pirufat, dan aketoglurate dehidrogenase atau pembentukan succinyl koenzim A dari aketoglurate. Jones Goulburn 1984. Jika dekarkoksilasi pirufat tidak memadai untuk mencocokkan peningkatan jaringan, akumulasi dari pirufat pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan laktat produksi asam. Johnson Goulburn 1984. Yang diturunkan setelah suplementasi tiamin dengan menggunakan sitrat siklus asam fungsi aketoglurate
yang tidak tepat dehidrogenase akan mempengaruhi produksi energi aerobik dan melalui reaksi umpan balik juga tingkat keseluruhan glikosis. Meski jaringan otot mengandung lebih banyak dari 40% dari total tiamin tubuh, vitamin konsentrasi jauh lebih tinggi di hati, ginjal, dan otak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.